Sudah bosankah kamu mendengar cerita-cerita ketidakadilan? Kisah tentang rapuhnya mereka yang papa di hadapan aparat yang berkuasa. Sebuah langkah yang harus dilakukan demi terciptanya rasa keadilan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga, serta senantiasa mengabdi pada kepentingan ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin. Melalui hukum yang berkeadilan dapat diterapkan hukum yang teratur tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga negara, serta mengabdi kepada keadilan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Hukum yang berkeadilan. Adil bukan berarti sama rata, tapi adil artinya sesuai atau setimpal. Karena maling uang negara dengan maling buah sama-sama melakukan tindak pencurian, tetapi hukuman yang diberikan tidak semestinya disamaratakan. Suatu usaha pencegahan, pemberantasan, dan penindakan dengan menganut nilai-nilai keadilan untuk mencapai dan menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Menurut saya belum terlaksana keseluruhan. Contohnya terjadi kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur. Kepolisian setempat malah menghentikan penyelidikan hanya 2 bulan sejak ibu dari 3 anak tersebut lapor. Setelah kasus viral, Barreskrim Polri pun langsung mengaudit proses kasus tersebut. Menurut saya, polisi seharusnya menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas tanpa menunggu perhatian publik. Karena sebagaimana tugas polisi untuk memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Belum, contohnya belakangan ini terdengar berita bahwa ada seorang istri yang terkena vonis 1 tahun penjara karena telah memarahi suaminya yang pulang dengan keadaan mabuk-mabukan. Atau ada juga kasus di mana seorang nenek di penjara karena mencuri semangka untuk makan. Menurut saya, suatu keadilan itu bukan hanya tentang aturan itu ditulis, melainkan juga tentang bagaimana suatu aturan itu ditegakkan. Belum, contohnya terjadi kasus pencurian kertas film Roxen di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah. Pelaku sendiri merupakan pegawai internal rumah sakit tersebut, namun pelaku hanya dipindah tugaskan sebagai hukumannya. Menurut saya pelaku seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat karena barang yang dicuri merupakan fasilitas publik untuk keperluan pasien. Menurut saya belum. Contohnya kasus perundungan dan pelecehan yang dilakukan oleh beberapa karyawan KPI Pusat terhadap salah satu karyawannya. Korban membawa kasus ini ke jalur hukum, namun yang terjadi adalah ia mendapatkan tekanan untuk mencabut laporan dan menyelesaikan kasus ini secara damai. Bahkan korban terancam dilaporkan balik dengan UU ITE karena menyebarkan identitas pelaku. Menurut saya, yang paling utama adalah dengan menumbuhkan dan menerapkan kesadaran pentingnya hukum yang berkeadilan kepada diri kita sendiri. Karena dengan kesadaran yang kita miliki, kita bisa memberikan contoh yang nyata bagi lingkungan kita. Menurut saya, kita harus menjadi seseorang yang mempunyai integritas. Dalam artian menjadi seseorang yang penuh rasa tanggung jawab dan memiliki karakter yang kuat, yang tidak mudah terbawa oleh arus ataupun hasutan dari orang lain, dan juga dapat berpikiran secara objektif. Tidak ada keadilan tanpa kejujuran. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menanamkan kejujuran dimanapun dan kapanpun sebagai langkah awal untuk menerapkan hukum yang berkeadilan. Salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan bisa dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku demi terciptanya hukum yang berkeadilan. Menurut saya, dengan menanamkan sikap saling menghargai pada diri kita masing-masing, dan hal tersebut menjadikan hukum yang adil dan dapat berjalan sesuai dengan aturan, sehingga tercapainya keteraturan dalam bangsa.